Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Miss Hikmah akan menjelaskan tentang materi pertama untuk kelas 11 di SMK Bintang Nusantara School. Judulnya adalah persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, kemudian yang pertama kali dibahas adalah tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu apa sih? Nah, di sini ada pengertiannya. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya itu 2. Dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umum persamaan kuadrat dalam variabel X adalah, nah jadi ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat ya, khusus untuk variabel X saja, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau dalam di sini berarti kan variabelnya itu X ya. X sama X ini namanya variabel. Terus pangkat tertingginya adalah 2. Terus yang dinamakan konstanta ini adalah C. Kenapa C dibilang konstanta? Karena dia sendirian, dia nggak punya variabel. Dia jomblo. Nah, jadi dia konstanta ya. Jadi di sini ada keterangannya A, B, dan C itu bilangan nyata dan A-nya tidak sama dengan 0. Artinya A di sini nggak boleh sama dengan 0. Oke, kita lihat ke contoh berikut. Yang pertama, X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 20 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat. Iya benar, ini merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena lihat di sini variabelnya hanya X saja ya. Oke, kemudian pangkat tertingginya adalah 2. Benar. Nah, inilah yang menyebabkan dia dinamakan dengan persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua kita lihat contohnya. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 2X ditambah 5 sama dengan 0. Ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Kenapa ini tuh bukan persamaan kuadrat? Karena lihat di sini. Variabelnya di sini ada 2, ada variabel X sama variabel Y. Nah, itu nggak boleh. Jadi di sini tuh di persamaan kuadrat itu bolehnya variabelnya cuma satu. Kalau nggak X doang, kalau nggak Y doang, kalau nggak nanti misalkan ada variabel Z ya berarti Z doang gitu. Dan syarat yang kedua adalah pangkat tertingginya harus 2. Kalau lebih dari 2 itu juga nggak bisa. Jadi yang kedua ini, contoh yang ini itu bukan merupakan persamaan kuadrat gitu ya. Kemudian penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, di sini untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu seperti apa? Kita langsung lihat aja ke contohnya. Di sini ada contoh, misalkan ada 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya? Nah, kita coba dulu nilai X-nya. Kita coba dengan nilai X-nya kalau X-nya sama dengan minus 2. Nah, ketika disubstitusi ke persamaan yang ini, persamaan yang ada di atas, apakah benar hasilnya 0? Kalau benar hasilnya 0, berarti pernyataan tersebut benar. Nah, di sini nilai X-nya kan minus 2. Kita substitusikan, berarti kan 2 dikali minus 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali minus 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kalau misalkan ada yang tanya, ini kok bisa begini nih, Miss, ini tuh dari mana gitu kan. Nah, di sini kan ada nih, ini kan ada persamaan kuadratnya, 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2. Nah, setiap X ini kita ganti dengan minus 2, setiap X-nya, oke? Jadi, 2 buka kurung minus 2 pangkat 2. Kenapa minus 2? Karena X-nya itu minus 2 gitu. Kemudian tinggal dikalikan saja, berarti kan ini 2 dikali minus 2 dipangkatin 2, itu artinya minus 2 dikali minus 2, hasilnya 4. Kemudian 3 dikali minus 2, hasilnya minus 6, dikurang 2. Jadi 2 kali 4, 8, minus 6 dikurang 2 itu hasilnya minus 8, jadi 8 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, di sini kan dua-duanya sama dengan 0 nih. Kalau misalkan seperti ini dinyatakan persamaan ini tuh bernilai benar. Karena di sini tuh 0 ya sama dengan 0, itu benar kan? Nah, sekarang yang kedua, kita coba kalau nilai X-nya itu sama dengan 0. Kalau nilai X-nya sama dengan 0, hasilnya itu bagaimana? Nah, sama kayak tadi disubstitusi dengan pergantian X-nya diganti pakai angka 0.
Jadi 2 dikali 0 itu 0, 3 dikali 0 juga sama 0, dikurang 2, dikurang 2. 0 ditambah 0, dikurang 2, itu hasilnya minus 2. Minus 2 sama dengan 0, bener nggak? Salah. Harusnya minus 2 itu lebih kecil dari 0, bukan sama dengan 0. Nah, jadi ini pernyataan tersebut, atau pernyataan yang ini nih, bernilai salah. Kemudian yang ketiga, kita coba kalau X-nya itu sama dengan 1/2. Kemudian kita substitusi, berarti 2 dikali 1/2 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1/2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, berarti 2 dikali ini 1/4 dapat dari mana? Dari sini, 1/2 dikali 1/2 hasilnya 1/4. Ditambah, ini kok bisa 3/2, dari mana 3/2? Dari sini. 3 dikali 1, 3/2, gitu kan, dikurang 2. Nah, kemudian 2 dikali 1/4, berarti kan 2 dikali 1, 2. 2/4, kita perkecil jadi 1/2. Nah, kemudian 3/2 dikurang 2, itu hasilnya 1/2. 1/2 dikurang 1/2 itu hasilnya 0. Berarti di sini benar dong, 0 sama dengan 0. Nah, ini berarti pernyataan ini bernilai benar. Jadi, kita bisa simpulkan, dari tabel terlihat jika X yang sama dengan minus 2 sama X sama dengan 1/2, ketika disubstitusi, itu menyatakan hasil yang bernilai benar. Maka, kita dapat simpulkan bahwa nilai X sama dengan minus 2 atau nilai X sama dengan 1/2 ini merupakan penyelesaian persamaan kuadrat 2X pangkat 2 plus 3X min 2 sama dengan 0. Begitu. Jadi intinya adalah substitusi nilai X-nya, kemudian disamakan. Kalau misalkan kedua ruasnya sama-sama dengan 0, berarti itu pernyataannya bernilai benar. Nah, kemudian untuk menentukan persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. Nah, cara-caranya untuk kita bisa pakai memfaktorkan itu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ubah persamaan kuadrat ke bentuk umum, yaitu persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian faktorkan persamaan tersebut. Setelah selesai, hasil pemfaktoran menggunakan sifat faktor 0. Nah, jadi di sini Miss Hikmah rada berubah ya dari PowerPoint yang pertama kali Miss Hikmah kasih ke kalian. Jadi mendingan kalian diganti atau enggak diubah gitu caranya gitu. Boleh di tip X atau enggak boleh diganti yang baru juga nggak apa-apa. Ini agak sedikit berbeda karena kemarin Miss Hikmah yang PowerPoint pertama itu kalau kata Miss Hikmah rada susah buat ngejelasinnya. Jadi Miss Hikmah ganti pakai cara Miss Hikmah gitu. Jadi kalian boleh pause videonya, terus kalian catat dulu, atau nanti kalian ulang lagi videonya, terserah kalian. Pokoknya ini yang menurut Miss Hikmah cara yang mudah biar kalian bisa paham. Oke, lanjut ke contoh. Di sini kan ada contohnya ya. Contohnya itu tentukan akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita suruh cari akar persamaan dari persamaan ini tuh gimana. Yang pertama, caranya kan ini, ubah persamaan kuadrat ke bentuk umum persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Nah, di sini udah memenuhi ya, jadi ini sudah sesuai dengan bentuk persamaan kuadrat. Jadi nggak usah diubah, karena di sini kan udah benar ya. Nah, terus cara yang kedua adalah yang ini. Kalau misalkan udah ada persamaannya nih, X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0, nah kalian wajib merinci atau mendetailkan satu-satu gitu ya. A itu yang punya X pangkat 2, itu kita bisa sebut dengan A. Nah, A ini nilainya 1. Kenapa nilainya 1? Karena di depan dari X pangkat 2 ini nggak ada angka. Nah, kalau nggak ada angkanya, itu kita anggap dia adalah 1. Nah, kemudian B-nya. B itu 3. Kenapa 3? Karena
B itu hanya milik si X. Oke? Kemudian yang C itu minus 4. Kenapa minus 4? Karena dia nggak punya siapa-siapa nih yang jomblo. Tadi kan dikasih tahu yang jomblo itu namanya C gitu ya. Jadi setelah kalian rinci, oh ternyata dari persamaan kuadrat ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan minus 4. Nah, kemudian kalian harus ini dikalikan. Dikalikan hasilnya harus A dikali C. Kita masukkan A-nya berapa? Di sini kan A-nya 1, berarti 1 dikali C-nya di sini berarti minus 4. Nah, 1 dikali minus 4 hasilnya itu minus 4. Kemudian syarat yang kedua, kalau ditambah hasilnya harus B. Nah, B itu berapa sih? B itu 3. Nah, kemudian kalian harus cari dua angka. Nah, cari dua angka ini, angka berapa aja. Yang penting kalau dikali itu hasilnya harus minus 4, pas ditambah hasilnya harus 3. Nah, jawabannya adalah minus 1 dan 4. Coba kalian cek masing-masing. Minus 1 dikali 4 itu hasilnya minus 4 kan? Berarti sudah sesuai nih. Kan dikali hasilnya minus 4. Nah, kemudian ditambah hasilnya harus 3. Nah, kalian cek lagi di sini. Minus 1 ditambah 4 hasilnya berapa? Hasilnya 3 kan? Nah, berarti benar. Nah, kalau sudah benar, berarti ini dua angka ini sudah pasti. Kemudian kita jadikan seperti ini. Ini kan minus 1 ya, jadi langsung aja X minus 1. Kemudian di sini ada 4, 4-nya positif, berarti langsung X plus 4. Nah, kemudian syarat ketiga itu faktornya harus sama dengan 0. Jadi, kita taruh di sini X minus 1 sama dengan 0 gitu. X-nya sama dengan 1. Kenapa? Kok bisa X sama dengan 1? Ini kalau cara gampangnya, minus 1-nya dipindah aja. Kalau minus 1-nya pindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan, maka negatifnya dibuang, jadi positif gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang X plus 4 juga sama, disama denganin 0. Nah, jadi X-nya sama dengan minus 4. Kenapa minus 4? Sama kayak tadi, 4-nya pindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Berarti pindah juga tandanya, tadinya dia positif, berubah jadi negatif. Gitu. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0 adalah jawabannya ini. Nah, minus 4 atau 1. Atau boleh juga 1 atau minus 4. Nggak apa-apa dibolak-balik, terserah kalian. Yang penting jawabannya tuh bener, gitu ya. Kalau nggak minus 4, ya berarti 1, gitu. Oke, nah jadi kan udah tuh selesai ya yang ini, yang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, sekarang yang kedua itu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, di sini ada 6 langkah. Yang pertama dulu, selalu seperti biasa, itu ubah dulu persamaan kuadratnya ke bentuk umum persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C. Nah, kemudian jadikan koefisien X pangkat 2-nya menjadi 1, yaitu dengan mengalihkan 1 per A. Yang ketiga, pindahkan konstanta persamaan kuadrat ke ruas kanan. Yang keempat, tambahkan kedua ruas persamaan kuadrat dengan kuadrat 1 per 2 koefisien X, yaitu B per 2A kuadrat. Terus yang kelima, lakukan manipulasi aljabar sehingga diperoleh persamaan bentuk kuadrat sempurna. Dan yang terakhir adalah tentukan penyelesaian persamaan bentuk kuadrat tersebut. Nah, di sini ada contoh soalnya, tentukan penyelesaian dari 2x pangkat 2 plus 3x min 2 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi ini caranya beda ya sama yang tadi. Kalau tadi kan dengan cara memfaktorkan, nah sekarang dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, di sini memang nanti sekali lagi ini juga ada perubahan dari yang kemarin Miss Hikmah kasih PowerPoint-nya. Jadi kalian wajib banget cek lagi catatannya. Terus kalau misalkan ada yang wajib diubah, diubah aja, di tip X atau enggak dicoret, diganti yang ini, yang baru. Karena Miss Hikmah juga ngasih yang ini yang sesuai sama yang Miss Hikmah ajarin. Maksudnya biar kalian tuh gampang memahaminya gitu.
Oke, cara yang pertama adalah koefisien X pangkat 2-nya dijadikan 1, yaitu dengan mengalihkan 1/2 pada kedua ruas hingga diperoleh, nah segini. Jadi awalnya di sini kan tadi, lihat dulu ya, ini kan contoh soal, kita lihat di slide sebelumnya. Nah, di sini ditulis ubah persamaan kuadrat ke bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, di sini kita lihat dulu. Balik lagi, nah di sini kan bentuknya sudah umum nih, sudah persamaan kuadrat, yaitu variabelnya hanya ada satu, variabel X, dan variabel tertingginya itu pangkat 2. Nah, di sini ya, berarti ini udah bener nih, ini udah benar. Berarti kita langsung ke langkah kedua, kita ke slide sebelumnya. Nah, di sini langkah keduanya, koefisien X pangkat 2-nya menjadi 1, yaitu dengan mengalihkan 1/A. Nah, makanya di sini dijadikan 1 yaitu dengan mengalihkan 1/2. Nah, kenapa sih kok 1/2? Kok ini 2 dapat dari mana? Karena kan tadi kan udah dikasih tahu kalau persamaan kuadrat ini kalau misalkan dijabarin berarti A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 3, C-nya -2 kan? Nah, makanya di sini kenapa 2? Karena kan tadi di rumusnya itu harus 1/A. 1/A berarti di sini 1/A. Di sini berapa? A di soal ini. A di soal ini tuh 2. Jadi 1/2. Begitu. Nah, kalau udah, kemudian 1/2-nya ditaruh di paling depan. Nah, di sini kan ini persamaan kuadratnya ada ini ya, ada 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0 kan. Nah, setengahnya ini kita tambahkan di depan, jadi setengah dikali 2x pangkat 2 plus 3x min 2 sama dengan, nah ini kan setengah lagi ya, ditambahin di depan sini, jadi setengah dikali 0. Nah, kemudian kita kali satu-satu. Yang pertama gini, setengah dikali 2x pangkat 2, hasilnya berapa? Hasilnya itu X pangkat 2. Kok bisa X pangkat 2? Karena kan 1 dikali 2, 2. 2 bagi 2, 1. Kalau 1 di depan itu nggak usah ditulis, jadi X pangkat 2 aja. Kemudian, setengah dikali 3. Nah, setengah dikali 3 ini berarti kan 1 dikali 3. 3 kan? Dibagi 2. Jadi 3/2X. Nah, kemudian 1/2 dikali minus 2. Nah, berarti 1 dikali 2 kan 2. 2 bagi 2, 1. Nah, ini kan minusnya karena dari tanda ini ya, sama-sama minus. Nah, sama dengan 1/2 dikali 0 ya berarti hasilnya 0. Nah, kemudian X pangkat 2 plus 3/2X sama dengan 1. Kenapa ini satunya dipindah ke kanan? Karena di sini dilihat di slide sebelumnya syaratnya itu, nah, pindahkan konstanta persamaan kuadrat ke ruas kanan. Nah, makanya di sini diubah. Nah, ini kan namanya konstanta. Jadi yang jomblo itu namanya konstanta. Artinya dia nggak punya variabel X. Jadi yang ini nih kan yang di sini kan ini punya X, ini punya X. Ini kan nggak punya nih, dia nggak punya. Karena dia nggak punya, dia harus pindah ke kanan. Itulah yang dinamakan dengan konstanta. Makanya di sini dikasih keterangan konstantanya dipindahkan ke ruas kanan. Kalau dipindah apa tadi? Masih inget kan? Kalau dipindah itu misalkan di depannya tandanya negatif, dipindah maka dia jadi positif. Oke, kemudian next-nya. Nah, di sini kedua ruasnya ditambah 1/2 koefisien X. Ini syarat keempat ya. Kalau nggak salah ini syarat keempat. Nah, di sini disuruh dijadiin gini rumusnya B/2A pangkat 2. Nah, tadi kan udah dirinciin tuh, B-nya 3, 2-nya tetap. Nah, di sini A-nya diganti pakai 2, karena kan tadi kan A-nya 2 kan. Jadi 3/2 pangkat 2 dikuadratin. Nah, 3 berarti kan tetap 3 ya. Di sini kan 2 kali 2 berarti kan 4. Nah, 3 pangkat 2 berarti kan 3 kali 3, 9 kan. 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4. Hasilnya berapa? 16. Oke, kemudian setelah itu kita ganti nih. Tadi kan ini udah ketemu nih 9/16. Nah, berarti 9/16-nya ini ditambahkan ke sebelah sini. Nah, jadi inget nih, awalnya kan cuma ini. X pangkat 2 ditambah 3/2X sama dengan 1. Nah, sekarang di masing-masing di sini itu ditambah 9/16. Jadi, X pangkat 2 plus 3/2X tambah 9/16 sama dengan 1 ditambah 9/16 gitu. Jadinya ini kan.
Nah, kemudian kalau udah jabarin lagi, berarti kan X pangkat 2-nya tetap, 3/2 X-nya tetap, 9/16-nya tetap. Nah, di sini ada 1. Nah, kalau ada 1 di sini, berarti itu sama dengan 16/16. Kenapa kok bisa 16/16? Kalian lihat aja di lawannya di sini. Dia kan lawannya kan 1 plus 9/16. Jadi, ambil penyebutnya aja. Penyebutnya berarti 16/16. Karena nanti kalau dibalikin juga sama, 16 bagi 16 itu kan 1 gitu. Jadi 1 di sini dianggap 16/16 ditambah 9/16 gitu. Nah, kemudian sama Miss Hikmah semuanya kita kalikan dengan 16. Biar apa? Biar sederhana gitu. Yang pertama, X pangkat 2 dikali 16. Hasilnya 16 X pangkat 2. Kemudian yang kedua, 3 dikali 16. Hasilnya 48. Dibagi 2, dibagi 2 per, dibagi 2. Ya bener, 48/2 X gitu ya. Karena kan 3 kali 16 bagi 2 gitu. Selanjutnya, 9 dikali 16, 144/16. Lanjut lagi sama dengan 16 dikali 16, 256/16. Terus dikali lagi yang ini, 9 dikali 16, 144/16. Begitu. Jadi ingat yang dikalikan, ini hanya yang dikalikan saja ya, yang dikalikan semuanya dikalikan dengan 16. Jadi bagian yang ini dikali 16, yang atasnya ini semuanya dikali 16. Tapi bawahnya mah tetap gitu, nggak berubah. Nah, kemudian udah didapet hasilnya 16 tetap 16 X pangkat 2. Nah, ini 48 bagi 2 bisa. 48 bagi 2 itu 24. 144 bagi 16 juga bisa, 9. Sama dengan 256 bagi 16, 16 plus 144 bagi 16. Hasilnya berapa? 9 kan? Nah, udah deh. Jadi, di sini hasilnya 16 X pangkat 2 plus 24X plus 9. Ini konstanta kan? Ini kan jomblo, jomblo, jomblo. Alias ini ada 3 konstanta, ya kan? Berarti konstantanya digabung. Jadi kita pindah ke kiri semua gitu. Jadi ini 9 benar. Ini 16 pindah jadi minus 16. Ini plus 9 pindah jadi min 9. Jadi di sini kan nggak ada siapa-siapa karena udah pada pindah. Jadi di sini sama dengan 0. Lanjut, berarti 16X pangkat 2 ditambah 24X. Nah ini 9 dikurang 16 dikurang 9 hasilnya minus 16 sama dengan 0. Sebenarnya sudah sampai sini aja nih, sudah sampai sini aja. Kalau misalkan di soal nanti Miss Hikmah benerin. Tapi kalau misalkan lebih bagus lagi kalian perkecil. Jadi caranya untuk memperkecilnya itu dengan cara semuanya dibagi dengan angka 8 gitu. Berarti 16 dibagi 8 berapa? 2X pangkat 2. 24 dibagi 8 3X. Minus 16 dibagi 8 minus 2. 0 dibagi 8 berarti 0. Gitu. Jadi jawaban yang benar persamaan kuadratnya adalah ini. 2X pangkat 2 ditambah 3X minus 2 sama dengan 0. Gitu. Itu cara yang kedua. Oke. Ini adalah cara yang terakhir, yaitu menggunakan rumus A, B, C. Nah, rumus A, B, C, ini rumusnya harus diingat ya yang ini. X 1,2 sama dengan minus B plus minus akar B pangkat 2 minus 4AC per 2A. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X pangkat 2 ditambah 3X minus 2 sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Seperti tadi yang sudah Miss Hikmah jelaskan dari awal, kalau ada persamaan yang seperti ini, wajib banget kalian bikin rinciannya. Nah, rinciannya itu apa aja sih? Rinciannya itu dimulai dari A-nya berarti 2, B-nya berarti 3, C-nya berarti minus 2 gitu. Kemudian kalian tinggal substitusikan ke rumus yang ini. Jadi di sini kan rumusnya kan min B, berarti minus, kalian cari B-nya mana? Ini kan 3, berarti minus 3 plus minus akar. Nah, di sini ada apa? B pangkat 2, berarti 3 pangkat 2. Dikurang 4 dikali A
4 dikali A-nya berapa? 2, karena kan di sini tuh kan A-nya 2 dikali C. Nih, di sini C kan. C-nya berapa di sini kita cek? Nah, ini dia. C-nya minus 2 dibagi 2 dikali A. Tadi A-nya berapa? 2 gitu. Jadi hasilnya minus 3 plus minus akar dari, nah ini 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Terus ini minus 4 dikali 2 berarti kan minus 8. Minus 8 dikali minus 2 berarti sama dengan plus 16. Dibagi 2 kali 2. Berapa 2 kali 2? 4. Gitu. Lanjut lagi, berarti minus 3 plus minus 9 tambah 16, berarti kan 25 per 4 gitu kan. Jadi, X-nya sama dengan minus 3 plus minus akar 25 berapa? Akar 25 itu kan 5. Nah, dibagi 4. Nah, kemudian kalian bikinnya menjadi 2 nih. Yang pertama, X-nya minus 3 plus 5 per 4. Yang kedua, X-nya minus 3 minus 5 per 4. Kenapa kok dibagi 2? Karena di sini kan ada nih tandanya plus min. Jadi jawabannya harus ada yang plus sama harus ada yang min gitu. Hasilnya berapa? Minus 3 ditambah 5 itu hasilnya 2. Berarti 2 per 4. Kemudian yang ini hasilnya berapa? Minus 3 dikurang 5 hasilnya minus 8. Terus ini per 4 gitu kan. Nanti ini tinggal diperkecil. Yang ini sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1. 4 dibagi 2 2. Terus yang ini berarti minus 8 kita bagi dengan 4 ya biar gampang. Minus 8 bagi 4 minus 2. Udah deh. Selesai. Jadi penyelesaiannya itu ada 1/2 atau minus 2. Gitu. Nah, jadi sudah selesai. Intinya adalah kalian harus bisa membedakan mana yang namanya persamaan kuadrat sama yang bukan persamaan kuadrat. Tadi kan kita bisa nyimpulin persamaan kuadrat itu berarti ciri-cirinya yang pertama dia variabelnya harus 1. Misalkan X berarti variabelnya X aja. Terus pangkat tertingginya itu harus 2. Jadi nggak boleh ada X pangkat 3, X pangkat 4 itu nggak boleh. Harus cuma paling tinggi itu adanya X pangkat 2. Nah, kemudian untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tadi ada 3 cara. Ada memfaktorkan, ada melengkapkan kuadrat sempurna, sama rumus ABC. Nah, nanti di latihan soalnya itu masing-masing dikasih 1 latihan soal. Jadi nanti ada soal yang nanti pakai cara faktorin, nanti ada yang pakai cara lengkapin kuadrat sempurna, sama ada yang pakai cara rumus ABC. Jadi untuk latihan soalnya tinggal kalian cek di Moodle dan ikuti bagaimana sistemnya. Apakah nanti kalian tulis soal dan jawaban kemudian difoto dan diupload ke Moodle atau tinggal isi saja, pokoknya cek aja di Moodle. Gitu. Oke, untuk materi pertemuan pertama ini sudah cukup begini dulu, nanti akan dilanjutkan lagi di part selanjutnya. Semoga bisa membuat kalian lebih mengerti tentang materi ini. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya, boleh banget langsung aja komentar di kolom komentarnya. Atau misalkan malu-malu, nggak mau nanya di kolom komentar, boleh japri Mi Sigma, langsung aja. Atau bisa juga lewat DM, Instagram, pokoknya cari aja Instagramnya Mi Sigma, @matuls. MATULSS gitu. Maksudnya kalian itu biar nggak sungkan gitu kalau mau tanya tuh tanya aja nggak apa-apa. Yang penting tuh kalian bisa ngerti. Insya Allah semua pertanyaannya pasti dijawab sama Miss Hikmah. Oke deh. Udah dulu pokoknya jangan lupa kalian untuk like, share, komen, sama subscribe channelnya YouTube-nya Miss Hikmah biar nantinya Miss Hikmah bikin video-video pembelajaran lagi yang lebih bermanfaat. Nanti materi-materinya banyak di tutorialin di YouTube biar nanti kalian kalau lupa kalian tinggal cek YouTube-nya Miss Hikmah terus diulang aja videonya gitu. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.